Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan. Tapi sebelum kita gas, kita seruput dulu kopinya. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang telah gagal melakukan sebuah negosiasi dengan Aruna, dan di sini Aruna dia pun melepaskan sebuah serangan dan gagal juga hingga membuat Aruna dia memobilisasi 5.000 pasukannya untuk dapat menyingkirkan Shelang. Dan di sini Shelang dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya dengan jumlah pasukan yang dia bawa. Tak akan mungkin dia cukup untuk dapat menghentikan pasukan milik kerajaan Qian, hingga membuat Shelang dia juga tahu kalau saat ini dia telah diikuti oleh seorang Grandmaster, hingga membuat Shelang dia pun meminta bantuan dari Grandmaster untuk datang membantu dirinya. Hei Grandmaster, tolong sudah waktunya, ucap dari Shelang. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang datang, hingga membuat Shelang dia pun jadi panik. Tapi tiba-tiba aja ada sesuatu aroma yang sangat amat tajam datang mendekati dirinya, dan itu ternyata berasal dari seorang wanita muda. Ya nggak mudah-mudah banget sih, datang tiba-tiba aja menghentikan ini semua, di mana wanita itu dia menggunakan sebuah topi, dan ternyata ini adalah wanita yang sebelumnya master dari Aruna. Dan di sini wanita itu dia pun meminta kepada Aruna untuk dapat menghentikan seluruh pasukannya. Dan setelah pasukan Qian berhenti di sini, Master ini dia pun bertanya kepada Shelang apakah Shelang benar dapat menyembuhkan cacar air, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang. Di mana Shelang dia pun mengatakan kalau dia dapat melakukannya, dia dapat menyelamatkan banyak jiwa, hingga membuat Master cantik ini dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat bertemu dengan raja dari kerajaan Qian. Dan sepertinya aku harus pergi bertemu dengan Raja Qian, ucap dari Master ini. Dan untuk Master Shui Yin, dia selalu saja menggunakan penutup wajah karena memang wajahnya sungguh sangat cantik rupawan, hingga membuat Raja Qian sungguh sangat terpesona, dan juga Grandmaster Zong juga sama terpesona dengan kecantikan dari Master cantik ini. Di sini Master cantik ini dia pun berencana untuk dapat menjamin kehidupan dari Shelang untuk dapat membantu rakyat dari Qian, hingga membuat dirinya meminta kepada Shelang untuk ikut bersama dengan dirinya bertemu dengan Raja Qian. Dan itu membuat Shelang kini dia pun bersama dengan orang-orang dari kerajaan Qian pergi bertemu dengan Raja Qian. Dan benar saja, kini satu hari kemudian Shelang dia pun tiba di istana dari kerajaan Qian. Dan di sini Shelang dia pun langsung dibawa menuju aula utama, dan ternyata aula utamanya megah sekali, bahkan lebih megah daripada aula yang dimiliki oleh kerajaan Yue. Padahal kerajaan Qian lebih miskin. Waduh. Namun di sini di hadapan dari Raja Qian, Shelang dia pun langsung menundukkan kepala dan dia juga mengucapkan salam hormat kepada Raja Qian. Tapi untuk Shelang, ketika dia melihat ke arah Raja Qian, dia pun menyadari kalau Raja Qian sama seperti rumornya, besar, gagah, dan juga tengik. Pastinya dia tengik. Dia juga memiliki tinggi setinggi 2,1 meter. Kurang lebih tinggi lah daripada Elkan Bagot. Waduh, tinggi banget dah nih orang. Dan itu membuat Shelang tanpa pikir panjang dia pun langsung mengatakan tujuannya, di mana dia mengatakan kalau dia juga memiliki sebuah kemampuan untuk dapat menghilangkan cacar dari negeri ini dan menyelamatkan ratusan ribu orang yang ada di negeri ini, ucap dari Shelang. Tapi ternyata di sini orang tua ini mengatakan kalau dia enggak butuh bantuan dari Shelang karena seseorang telah mengurusnya, ucap dari orang tua ini yang mengejutkan bagi Shelang. Padahal sebelumnya dia mendapatkan sebuah kabar dari Nona Aruna kalau enggak ada satu orang pun yang dapat menyembuhkan penyakit cacar yang ada di negeri Qian. Masa iya? Pikir dari Shelang. Namun di sini untuk Raja Qian, dia pun bertanya kepada Shelang. Menurut kabar yang dia dapatkan dari keluarga asuh, kalau Shelang telah membuat orang-orang dari kerajaan Qian utusannya telah dihukum oleh kekaisaran Yue, dan itu semua karena Shelang. Karena Shelang lah yang menghasut mereka semua. Dan ketika Raja Qian mengkonfirmasi apakah itu benar ataupun tidak, membuat Shelang dia pun membenarkannya. Dialah yang menyuruh orang-orang itu untuk membakar kuil suci. Jadi ya memang akulah yang bertanggung jawab atas mereka semua, ucap dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang membuat raja ini dia pun masih kalem aja. Dia nggak marah karena dia juga telah berjanji kepada Master Shui Yin untuk tidak
menghukum Xilang, tapi tidak dengan bawahan dari Xilang, di mana Xilang dia harus memilih salah satu di antara mereka berdua siapa yang akan menggantikan Xilang mendapat hukuman itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Raja Qian membuat mereka berdua pun memutuskan untuk mereka lah yang dihukum saja dan lepaskan yang lainnya. Hal itu pun diucapkan oleh Xishan dan juga Nona Feng. Di sini mereka berdua saling berkorban untuk dapat menyelamatkan satu sama lain. Namun di sini Raja Qian dan juga memberikan waktu terbatas untuk Xilang untuk memilih siapa yang akan diselamatkan oleh Xilang, dan untuk Xilang dia pun mengatakan kalau dia ingin menyelamatkan dua-duanya, dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Raja Qian. Karena kau tidak bisa memilih maka dua-duanya lah yang akan dihukum, ucap dari orang Tengi ini. Tapi itu semua membuat Xilang harus menyelamatkan mereka dengan cara dia telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Raja Qian, hingga membuat Raja dia pun bertanya, apa hadiah apa yang kau siapkan? Memangnya apa lagi yang tidak aku miliki? Ucap dari Raja itu. Dan di sini Xilang dia pun meminta kepada Dum Dum untuk membawa hadiah yang telah dia siapkan. Dan ketika hadiah itu dikeluarkan dari sebuah kotak besar, membuat Raja Qian dia pun shock, kaget dengan apa yang dia lihat. Karena yang dibawa oleh Xilang adalah sepotong batu giok yang sangat besar, bahkan dipahat dengan menyerupai bentuk dari batu itu, yang tentunya hal itu membuat orang tua ini dia pun sadar kalau batu ini sungguh sangat berharga. Ini luar biasa. Tentu saja ini menarik perhatian, ucap dari Raja Qian. Tapi di sini Raja Qian dia pun mengatakan dengan ini semua maka Xilang baru bisa menyelamatkan satu orang saja, sedangkan satunya lagi harus tetap dihukum, ucap dari Raja Qian, yang membuat Xilang dia pun tahu kalau orang tua ini dia benar-benar sangat amat tengil. Menyebalkan, tapi untung saja aku punya rencana cadangan, pikir dari Xilang. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau benda ini sungguh sangat luar biasa, dan dia meminta kepada Raja Qian menyuruh bawahannya untuk menutup jendela. Dengan begitu maka sesuatu yang luar biasa akan muncul. Dan benar saja, ketika jendela ditutup, di sini giok itu bercahaya hingga membuat Raja Qian dia pun kagum, bingung bagaimana mungkin batu ini dapat bercahaya seperti ini, hingga membuat Raja Qian dia pun sungguh sangat senang, dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera mengambil benda ini dan simpan di ruang pembendaharaan. Dan dia ingin memamerkannya nanti kepada utusan-utusan kerajaan lain. Dan hal itu pun membuat Xilang dia pun tahu kalau orang tua ini sungguh sangat sombong dan juga suka pamer. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau dia masih memiliki hadiah keduanya. Mendengar Xilang membawa hadiah lagi tentunya membuatnya sungguh sangat senang, dan ternyata hadiah yang disiapkan oleh Xilang adalah linting. Benda lintingan ini, di mana Xilang dia pun mengatakan kalau benda linting ini berbeda dengan apa yang biasa dibawa oleh mereka para pedagang dari wilayah barat. Ini beda, ini herbal, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, ucap dari Xilang. Dan hal itu pun membuat raja ini dia pun mengambil satu dan dia mencium aromanya. Ini ya memang baunya berbeda, khas. Ya memang karena ini herbal, pikir dari Xilang. Dan di sini Xilang juga mengatakan kalau benda ini sungguh sangat luar biasa. Selain itu juga Xilang mengatakan kalau dia adalah seorang ahli dalam hal menyembuhkan penyakit cacar. Jadi dengan bantuan dari dirinya maka wabah cacar di kerajaan Qian dapat dikendalikan. Tapi lagi-lagi Raja Qian mengatakan enggak perlu. Aku telah katakan sebelumnya kalau hal itu tidak diperlukan lagi karena ada orang lain yang bisa menangani pengobatan cacar. Jadi aku tidak membutuhkan bantuanmu, ucap dari Raja Qian. Namun untuk Xilang dia pun mengatakan nggak mungkin ada seorang pun yang dapat melakukannya, dan dia mengatakan kalau betul ada itu pasti adalah Dr. KW. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia juga telah mendapatkan kabar kalau pangeran kecil telah sembuh dari cacar, dan itu semua terjadi bukan bantuan dari Dr. KW itu, melainkan pangeran ketiga dia memiliki garis keturunan yang kuat dari bapaknya hingga membuat pangeran ketiga dia dapat bertahan, ucap dari Xilang. Dan di sini Xilang dia juga tahu kalau di dalam peradaban kuno tentunya survive dari wabah cacar adalah hal yang sangat amat sulit karena memang di zaman ini belum ada vaksinnya. Dan untuk kerajaan Yue mereka masih memiliki persentase hidup cukup sekitar 70%. Ketika mereka terkena cacar mereka dapat bertahan hidup, dan 30%-nya meningsoy. Tapi berbeda, berbanding kebalik dengan kerajaan Qian, mereka memiliki survival die-nya 70%. Hanya 30% lah yang selamat dari wabah cacar ini, dan tentunya ini akan sangat amat berbahaya.
Dan untuk Xilang dia pun berpikir dokter KW itu dapat menyembuhkan pangeran kecil karena dia membuat sebuah ramuan hingga membuat pangeran kecil dia jadi turu, dan ketika dia turu maka dia nggak garuk-garuk luka cacarnya hingga tidak terjadilah sebuah infeksi, makanya dia dapat sembuh bukan karena dia memiliki kemampuan, pikir dari Shenlang. Tapi di sini untuk raja ini dia pun mengatakan kalau nggak peduli. Dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Xilang. Nggak peduli dikatakan itu dokter KW atau apapun itu. Selama dia telah membuktikannya maka itu lebih dari cukup. Bahkan dia juga akan membawa dokter itu sebagai dokter kerajaan. Hujab dari orang tua itu. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau dia telah berjanji kalau dia tidak akan menyingkirkan Xilang, tapi tidak dengan pasukan lainnya lah pula. Dia akan mengamankan Xilang dan juga 3 bawahannya, tapi tidak dengan yang lainnya. Mereka semua akan dihukum di alun-alun. Jika tidak maka reputasiku tentunya akan rusak. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Xilang, dia tidak akan dikembalikan ke kerajaan Yue, tapi dia akan dipekerjakan di kerajaan Qian sebagai budak. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan enggak. Dia pun mengatakan kalau dokter ataupun tabib yang ada di kerajaan Qian adalah dokter KW yang sebelumnya itu KW, dia nggak punya kompetensi. Ucap dari Xilang yang membuat raja ini dia pun benar-benar marah. Tapi di sini ketika raja sedang marah, di sini Xilang dia pun ternotis ketika ada seseorang yang datang, dan ternyata yang datang adalah orang tua ini yang mengaku sebagai dokter itu. Yang diakui sebagai dokter, dan dia pun mengucapkan salam kepada Xilang. Dan untuk Xilang, ketika dia melihat orang tua ini, dia pun merasa kalau orang tua ini terlihat sangat familiar. Dan ketika dia mengingat, muka orang ini terlihat sangat mirip dengan Ting Yu, Su Ting Yu yang berasal dari Bang Yin Yuan. Mukanya kok mirip, pikir dari Xilang. Dan itu membuat Xilang dia pun berpikir apakah jangan-jangan ini adalah Bang Yin Yuan kah? Pikir dari Xilang. Sini Xilang dia pun bertanya apakah orang tua ini yang telah berhasil menyembuhkan penyakit dari pangeran kecil. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini, di mana dia mengatakan kalau itu semua berkat bantuan dari surga. Ujian dari orang tua ini yang merendah hingga membuat Xilang dia berkesal dengan orang tua ini. Di sini Xilang dia juga bingung bagaimana mungkin Raja Qian tunduk dengan orang tua ini. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau sebelumnya dari mata-mata yang telah dikirim oleh kerajaan Yue, dia mendapatkan sebuah informasi kalau Raja Qian sebelumnya melakukan sebuah eksplorasi, tapi dia buru-buru kembali ketika di tengah-tengah eksplorasi dan sepertinya dia terkena sebuah penyakit. Dan orang inilah yang menyembuhkan penyakitnya hingga membuat Raja Qian berhutang budi kepada dirinya. Dan hal itu pun membuat Xilang mencoba untuk dapat mengkonfirmasinya. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini. Tapi dia lagi-lagi merendah, di mana dia mengatakan kalau itu semua dibantu oleh surga. Tapi dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi kalau Xilang telah menyingkirkan para bajak laut dan dia menggunakan racun. Ucap dari orang tua ini yang membuat Xilang dia pun tahu kalau saat ini dia sedang dijebak. Dia dijebak oleh si orang tua ini untuk membuat Raja Qian semakin ingin menghukum dirinya. Dan hal itu pun membuat Xilang dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya. Tapi untungnya aku memiliki rencana cadangan. Ucap dari Xilang. Bahkan saat ini Xilang tiba-tiba aja dia pun menuduh kalau dokter KW itu dia telah berselingkuh dengan istri dari Raja Qian. Dia telah berselingkuh dengan permaisuri. Ucap dari Xilang yang tentunya hal mengejutkan bagi mereka semua. Dan hal itu pun tentunya membuat dokter KW ini dia pun menyangkal itu semua. Bagaimana mungkin tiba-tiba aja dia dituduh berselingkuh dengan permaisuri. Namun Xilang dia pun mengatakan itu semua terbukti ada di balik jubah yang digunakan oleh orang tua itu. Dan hal itu pun membuat orang tua ini jadi panik dong. Masa iya tiba-tiba aja dia dituduh, bahkan buktinya ada di balik jubah. Hei, apakah kau ingin aku membuka jubah ini? Ucap dari orang tua itu. Namun di sini Xilang dia pun berkata seperti itu karena dengan tatapan tajam miliknya dia dapat melihat kalau ada sebuah puisi cinta di baju ataupun singlet yang digunakan oleh orang tua itu. Terdapat sebuah puisi cinta tentang permaisuri dari kerajaan Qian hingga membuat raja dia pun meminta kepada dokter KW untuk melepaskan jubahnya. Dan untuk dokter KW tentunya dia nggak mau dong. Masa iya tiba-tiba aja dia harus dibuka jubahnya. Tapi karena dokter itu menolak, di sini Raja Qian dia pun langsung melakukannya sendiri. Dan ketika dia melihat ternyata lah benar
ada sebuah puisi terukir di tempat itu di baju lapis, dan hal itu pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Sheila sebelumnya, dan tentunya hal itu membuat orang tua ini dia pun benar-benar marah. Tapi Dokter KW dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah puisi, memang puisi cinta tapi bukan cinta-cintaan sebagai seorang wanita dan juga laki-laki. Dia pun mengatakan kalau permaisuri sejatinya adalah saudara kandungnya. Ujar dari dokter itu yang membuat Sheila what? Apa? Bingung dong, masa iya? Apakah kau pikir kami percaya dengan hal seperti itu? Ujar dari Sheila. Namun di sini untuk Dokter KW dia pun mengatakan kalau sejatinya permaisuri itu adalah saudarinya, dan untuk pangeran ketiga adalah keponakannya. Maka dari itulah dia menyelamatkan pangeran ketiga, dan alasan kenapa dia mau ada di kerajaan Kian karena pangeran ketiga adalah keponakannya. Ujar dari orang tua ini yang membuat raja dia pun bingung lah. Masa iya? Dan hal itu pun membuat raja dia pun memanggil permaisurinya. Dan benar saja kini permaisuri dia pun datang. Dan untuk permaisuri dia pun mengkonfirmasi benar kalau orang tua itu adalah saudaranya, saudara kandungnya. Dan untuk Sheila ketika dia melihat lebih detail, dia pun menyadari kalau memang mukanya berbeda, tapi kontur tulang yang dimiliki oleh mereka mirip, dan hal itu membuat Sheila dia pun berpikir kalau sepertinya mereka memang bersaudara. Tapi itu juga membuat Sheila semakin yakin kalau sepertinya ini adalah sebuah konspirasi besar yang diciptakan oleh Bang Yin Yuan. Gila, pikir dari Sheila. Dia gak menyangka kalau ternyata Bang Yin Yuan sampai sejauh ini menguasai kerajaan Kian. Dan di sini Sheila dia pun berpikir menurut catatan yang telah dia baca sebelumnya kalau wanita ini yang bernama Luoyan adalah seorang wanita cantik yang sebelumnya ditangkap oleh raja ketika dia sedang melakukan sebuah eksplorasi. Tapi, apakah jangan-jangan ini semua telah direncanakan oleh Bang Yin Yuan? Gila, ini rencana strategi yang sangat menakutkan, ujar dari Sheila. Dan untuk permaisuri, dia pun membenarkan kalau sosok yang ada di sebelahnya adalah saudara kandung miliknya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua itu. Bahkan saat ini permaisuri dia pun menangis, meraung-raung, dan mengatakan sesuatu untuk dapat meyakinkan raja, hingga membuat Sheila dia pun mendekati mereka dan juga berujar, jika dilihat-lihat dari tulang wajah kalian memang terlihat mirip. Mungkin kalian ini bukanlah saudara kandung, tapi mungkin sepupuan. Ujar dari Sheila. Tapi sepupu nulis sebuah puisi cinta. Sepupu sama sepupu, bukankah itu harusnya boleh untuk kawin halal? Ujar dari Sheila. Tapi untuk permaisuri dia pun membantah apa yang diucapkan oleh Sheila. Dia pun mengatakan kalau orang tua ini adalah saudaranya. Bahkan saat ini dia menunjukkan sebuah bukti dengan tanda lahir yang ada di kakinya. Dan itu membuat Sheila dia pun kaget juga karena tiba-tiba aja permaisuri main buka aja. Waduh. Dan ternyata tanda lahir itu juga dimiliki oleh orang tua itu, Dokter KW, hingga membuat Sheila yang melihatnya dia pun tahu kalau itu adalah sebuah tanda lahir yang dibuat-buat. Tapi untuk orang awam seperti Raja Kian tentunya dia nggak akan mungkin bisa membedakan ini benda asli atau buatan. Tentunya ini akan sangat amat repot, pikir dari Sheila. Dan di sini untuk permaisuri dia pun kini mulai menekan Sheila, dan dia menuduh Sheila yang enggak hingga membuat Sheila dia pun semakin tertekan. Gila. Dan di sini Sheila dia pun tahu kalau kerajaan Kian dan juga Raja Kian sulit untuk dapat ditaklukkan dengan jalan diplomasi, hingga membuatnya pun berpikir untuk dapat menyingkirkan Raja Kian. Tapi untuk dapat melakukannya, Sheila dia pun mulai mengatakan tujuan dia yang sebenarnya, di mana dia mengatakan kalau dia tujuan datang ke tempat ini untuk menghancurkan keluarga Su dan siap untuk menggantikan keluarga Su dalam hal perdagangan dengan kerajaan Kian, dan akan menggantikannya dengan keluarga Jin. Di mana Sheila mengatakan kalau keluarga Su mereka menawarkan tawaran yang cukup untuk kerajaan Kian di setiap tahunnya, dan keluarga Jin juga akan menggantikannya dengan siap membayar 100.000 koin emas setiap tahunnya. Dan di mana Sheila juga mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan dari kerajaan Kian untuk membantu keluarga Jin mengalahkan keluarga Su. Ujar dari Sheila. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sheila membuat raja ini dapat mengatakan kalau keluarga Su lebih besar, lebih kuat, dan juga lebih berkuasa daripada keluarga Jin. Jadi buat apa dia harus berkompromi dengan keluarga Jin, hingga membuat Sheila dia pun menyiapkan hadiah lainnya lagi. Dan di sini Sheila dia pun mengatakan, dan ketika dia membuka hadiahnya, menyilaukan bagi mereka semua, dan hadiahnya adalah sebuah cermin, di mana Sheila mengatakan ini adalah cermin yang paling besar yang pernah ada, dan kamar dagang Tiando mereka mendapatkan cermin dari keluarga Jin. Dalam arti lain, keluarga Jin lah yang menciptakan cermin, dan tentunya ini membuktikan keluarga Jin lebih kaya daripada keluarga Su. Dan bayangkan berapa banyak uang yang bisa didapatkan oleh keluarga Jin. Ucap dari Sheila hingga membuat
Raja ini dia pun shock, kaget dengan ini semua. Dia nggak menyangka kalau ternyata ada cermin jernih sebesar ini. Dan itu membuat raja dia pun tahu kalau keluarga Jin sungguh luar biasa. Dan dia kini akan menangkap Xilang dan juga mengerjakan Xilang di tempat ini dan memaksa keluarga Jin untuk membayar upeti setiap tahunnya. Ucap dari Raja Qian yang membuat Xilang waduh repot. Di sini untuk Raja dia juga mengatakan kalau dia harus melakukan sebuah penyelidikan juga kepada Dokter KW itu, hingga membuat kini jadi tambah repot dah. Urusan menjadi tambah ribet di tempat ini, hingga datanglah seorang pengawal yang melaporkan kalau ada berita buruk di mana pangeran ketiga Aluhan dia terkena cacar air, dan pengawalannya pun datang juga mengatakan kalau saat ini Putri Aluna juga terkena cacar air, dan hal itu pun tentunya sangat amat merepotkan. Tapi di sini orang tua ini dapat mengajarkan sebuah pertandingan di mana dia mengatakan kalau saat ini obat cacar air cuma ada satu, di mana dia mengatakan kalau dia akan menyembuhkan pangeran ketiga, sedangkan Xilang akan menyembuhkan Putri Aluna. Dan siapa yang paling jago dalam hal penyembuhan penyakit cacar, di mana dia juga mengatakan kalau dia dapat menyembuhkan pangeran ketiga hanya dalam waktu 1 malam. Dan hal itu pun tentunya mengejutkan bagi Xilang. Mana bisa cacar 1 malam? Apaan ini? Pikir dari Xilang. Dan hal itu pun membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya cacar air yang diterima oleh pangeran ketiga itu bukanlah sebuah cacar, tapi itu adalah sebuah gejala penyakit kulit lainnya. Sedangkan untuk Putri Aluna dia benar-benar kena cacar, dan itu tentunya akan membuat Xilang semakin repot. Nggak ada cacar hilang 1 hari. Dan bagaimana Xilang akan lepas dari permasalahan ribet yang seperti ini akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena ini benar-benar jadi panjang dan juga jadi belibet. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.